Shalom, selamat siang Tuhan. Pada siang ini kita yang sedang tinggal di rumah, kita membaca bersama firman Allah untuk mengisi waktu-waktu kita. Kita bergaul dengan Allah, dan sebelum kita membaca firman Allah ini di waktu siang ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucap syukur atas kasih karunia-Mu. Maka dengan merendahkan diri kami mohon, layakkan dan perkenankan hamba-Mu ini untuk bersaksi melalui media online ini Bapa di siang ini, untuk dapat memahami kebenaran Allah supaya kami dapat melakukan kehendak Allah. Karena itu Tuhan, berbicaralah, pakailah melalui hamba-Mu ini dan wadah media online ini untuk orang dapat mengerti akan cerita dan kesaksian dari firman Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang berada di rumah, kita sama tahu bahwa pada tahun 1974 dikenal dengan tragedi Malari, di mana tragedi ini telah membuat sejarah yang sangat memilukan bagi kita, perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Karena pada saat itu terjadi demonstrasi besar-besaran, mahasiswa turun ke jalan. Dan satu hal yang terjadi, ada suatu kesaksian di mana pada saat bertepatan dengan hari Kamis, mahasiswa ini berdemonstrasi, dan ketika mereka berada di daerah proyek Pasar Senen, Jakarta, mahasiswa ini memporak-porandakan Pasar Senen ini, bahkan membakar Pasar Senen ini. Hal ini bukan hanya mahasiswa tetapi telah memancing juga semua rakyat jelata, rakyat biasa untuk ikut melakukan penjarahan, perampokan, dan pembakaran. Setelah pada hari Jumat, saudara-saudara, esoknya sesudah terjadi tragedi ini di Pasar Senen, Jakarta, sekitar 500 pedagang menunggu dengan rasa tidak sabar di bawah terik matahari. Sehari sesudah mereka demonstrasi, nanti pada siang hari, pada hari Jumat jam 13 atau jam 1 siang, mereka diizinkan masuk secara bergiliran masuk ke daerah penjarahan atau pembakaran. Setelah memasuki ruangan tokonya masing-masing, mereka hanya menemukan abu dan puing-puing. Semuanya habis terbakar. Menurut pengamatan sebuah harian ibu kota, hanya tinggal 10% ruangan yang tidak terjilat oleh api. Mungkin tertolong oleh angin yang datangnya dari arah timur. Jadi sepertinya saudara-saudara, ketika mereka melakukan penjarahan, mereka langsung membakar Pasar Senen itu. Ada yang menarik, saudara, di mana sebuah toko yang berdagang makanan kaleng bernama Toko Bethlehem, walaupun berada di tengah-tengah toko-toko yang musnah, telah luput dari kebakaran, sehingga membuat orang-orang keheranan. Toko tersebut tetap utuh sampai karton yang tertempel di atas pintu pun tidak terbakar. Maka pemilik toko Bethlehem ini yang berada di blok 1 lantai 1 nomor 70 di proyek Pasar Senen ini, dalam percakapannya dengan wartawan, bahwa sesaat ia mengetahui ada demonstrasi besar-besaran yang sementara menuju ke proyek Pasar Senen ini, ia segera menutup pintu tokonya dan pulang ke rumahnya. Tetapi ketika dia sampai di rumah dan dia berada di rumah, ia bersama dengan keluarganya sama-sama berdoa, menyembah Tuhan, memohon pertolongan kuasa Allah untuk menjaga toko mereka.
Dan ternyata saudara benar bahwa pada hari Jumat pagi, pada keesokan harinya ketika ia pergi dan melihat tokonya, dan dia membuka pintu tokonya, ternyata semua isi dalam toko itu tidak terbakar. Nah, dari cerita kisah nyata ini, saudara-saudara, di masa sekarang ini kita banyak tinggal di rumah. Kita banyak memegang HP, membuka situs-situs online. Sudah tentu ketika kita membuka ini karena kita tinggal di rumah dengan virus corona, itu berarti bahwa kita mencari suatu ketenangan untuk kita dapat menghadapi dan mengisi waktu-waktu kita ketika kita berada di rumah. Karena itu saudara-saudara, melalui cerita ini kiranya ini memotivasi bagi kita. Seperti dalam firman dalam Kolose 4 ayat 2 berkata, bertekunlah doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil kita mengucap syukur. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup kita, dalam ketidakberdayaan yang karena tinggal di rumah, yang tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan ekonomi, kita tinggal di rumah, ya kita harus berdoa, berjaga dan selalu mengucap syukur kepada Allah. Kita tahu apalagi virus corona ini adalah merupakan bagian daripada hukuman Tuhan terhadap dunia. Dan dalam Filipi 4 ayat 6 tercatat bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wah, jelas sekali saudara-saudara yang ada di rumah, semua kerinduan kita pada waktu kita di rumah, kita nyatakan itu kepada Allah, keinginan kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seperti kita berdoa supaya Tuhan memperhatikan hidup kita. Ini berarti bahwa ketika kita mengadakan hubungan karib dengan Allah, berarti kita bergaul dengan Allah. Dan saya percaya bahwa doa-doa kita lah yang nanti akan membuat Tuhan dapat menyatakan supaya virus ini berhenti. Karena dengan doa kita yang sungguh-sungguh, permohonan dengan ucapan syukur adalah suatu hal yang sangat menyenangkan bagi Allah. Tuhan memberkati kita dan selamat kita tinggal di rumah. Tuhan tetap menjaga kita dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Selamat siang, shalom.